Bapak Ibu, dalam rangka pengolahan sampah, kami di Denpasar sudah mengacu pada regulasi dan kita secara rutin untuk melakukan sosialisasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Denpasar. Kita ada juga konsep tata kelola sampah di Kota Denpasar. Nah, ini kami sudah membagi habis seluruh OPD yang ada di Kota Denpasar, desa kelurahan di rumah tangga itu menjadi tanggung jawab desa kelurahan. Untuk pengelolaan sampah di hulu, nah ini kalau kita melihat jumlah tebo vertikal, bag komposter, tebo vertikal di 2026 dan bag komposter, kita menyiapkan itu sebanyak 4.062 tebo vertikal, 176.413. Harapan kami di akhir Mei ini ada 400 ton sampah selesai di hulu. Nah sekarang tadi di hulu, sekarang yang di tengah. Di tengah pemerintah Kota Denpasar juga menyiapkan 23 TPS 3R. Nah jadi dari 23 TPS 3R, kami baru bisa mengelola sampah 66 ton per hari. 66.831 kg per hari, sekitar 66,8 ton per hari. Nah tentu pada kesempatan yang baik ini kita juga mengundang para horeca yang ada di Kota Denpasar, Pak Gub. Nah untuk horeca, hotel, restoran, dan kafe di Kota Denpasar itu terdapat di data kami 1.951, tidak banyak Pak Gub. Kalau di Badung mungkin capai 33.000. Nah itu terdiri hotel berbintang 80, hotel non bintang 458, pondok wisata 102, restoran 618, rumah makan 472, kafe 168, bar 45, karaoke sekitar 8. Dari hasil asesmen kami itu memang baru 123 horeca yang sudah di asesmen, 79 yang melakukan sudah pemilahan, yang belum melakukan pengolahan sampah 44. Di dalam pengolahan sampah memang pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Paling tidak ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, itu adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku masyarakat maupun industri ini sangat penting. Karena dari sanalah awal dari sampah itu. Yang kedua, harus ada sarpras. Sarana prasarana ini sangat penting Bapak Ibu. Karena bagaimana masyarakat mau melakukan pengolahan kalau sarprasnya tidak ada. Daerah layanannya kurang, tidak ada tempat recycle center. Nah, itu harus diikuti dengan adanya sarpras yang ada. Terus kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah anggaran. Anggaran ini juga harus ada dalam pengolahan sampah. Yang keempat adalah sumber daya manusia, SDM-nya. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum. Di sini sebenarnya penegakan hukum itu adalah di bagian akhir. Tapi karena 1, 2, 3, 4 tidak jalan, makanya Gakum dibalik di awal untuk mendorong semuanya untuk melakukan pengolahan sampah. Tadi Pak Wali sudah sangat detail menyampaikan mengenai peta masalah sampah dan pola penanganannya. Begitu juga pencapaian yang sudah didapat sejak pengolahan sampah ini digerakkan secara bersama-sama, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi bersama pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang utama ini. Gitu. Jadi tadi yang detail menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Wali Kota. Jadi ini adalah satu gerakan yang sudah sangat lengkap, komprehensif, melibatkan para kepala perangkat daerah, pegawai semua, anak-anak sekolah, lembaga pendidikan, dan sekarang adalah pelaku usaha pariwisata. Karena pelaku usaha pariwisata ini adalah salah satu sumber yang menghasilkan sampah. Jadi tentu saja beban sampahnya
Denpasar dari pelaku usaha ini lebih kecil. Namun kecil ini pun harus kita urusin. Karena ini berkaitan dengan ekosistem alam kita di Bali supaya bersih, kehidupan kita juga bersih, di rumah tangga, di komunitas, di hotel, dan terutama sekali adalah karena Bali ini merupakan destinasi wisata utama dunia. Jadi ada kebutuhan internal, kebutuhan kita sendiri di Bali, apalagi dengan visi Nangun Satkirti Loko Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Jadi memang alam Bali ini harus kita jaga supaya dia bersih. Jadi lingkungan itu menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan baik. Plus posisi kita sebagai destinasi pariwisata dunia. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Kita bersyukur Bali ini mendapat posisi sebagai destinasi pariwisata dunia karena telah memberikan sumber perekonomian bagi masyarakat Bali. Sehingga memang harus dirawat supaya ini bisa berkelanjutan. Dan kontribusi pariwisata Bali terhadap ekonominya 66%. Tinggi. Nah, kalau sampah ini bagus dikelola, energi dikelola, kan citra pariwisata Bali ini naik dia. Tingkat hunian hotelnya akan naik dia. Karyawan kita akan berkelanjutan, dia mendapatkan penghasilan. PAD, PHR-nya di Denpasar akan terus bertahan, bahkan bisa meningkat. Astungkara dalam waktu cepat, Pak Wali bisa menggerakkan jajarannya, masyarakatnya, sampai bisa mencapai 89%. Dan untuk urusan sampah ini, Titiang all out, Titiang dukung penuh. Tidak lagi membedakan ini urusannya wali kota, ini urusannya bupati. Tidak, Bali kita kelola bersama-sama. Titiang ingin agar apa yang diinginkan oleh Pak Wali itu jalan. Karena ini kebutuhan kita semua. Astungkara ini akan berjalan terus. Sekarang sudah meningkat 89. Pak Wali tingkatkan sampai di atas 90. Kalau bisa 100% itu. Karena itulah Titiang sangat berkepentingan acara hari ini. Para pelaku usaha, hotel, restoran, kafe, segala macam, itu melihat soal sampah ini dengan bijak. Titiang mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pelaku usaha hotel, restoran yang datang hari ini. Katanya berapa tadi? 350 ya Pak Wali ya? Paling tidak hadir sudah menunjukkan niat baik. Astungkara nanti setelah acara ini tindak lanjut mikirin bagaimana mengelola sampah secara mandiri di masing-masing hotel.